Jadi kita akan udah dibaca itunya, udah dibaca, udah dilihat videonya ya. Udah di bawah 1 jam, walaupun masih 50 menitan gitu, tapi progress. Jadi small progress is a progress. Jadi ke depan saya coba kurangi lagi biar jadi sesuai target 30 sampai 45 menit. Untuk yang hari ini kita akan exercise gitu ya. Nanti setelah latihan tidak usah tidak ada yang harus dikerjakan lagi, tinggal diupload aja. Nah, kita mulai nomor 1 ya. Bentar. Aku berarti nyalain exercise. Filenya udah aku kirim kan ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Waduh. Bentar. Aku nggak nyalain video dulu karena tadi tuh kalau dinyalain videonya dia langsung crash gitu. Jadi aku ntar keluar dari Zoom terus laptopnya ke restart. Ada yang pernah kayak gitu nggak? Terus diapain tuh? Enggak, Bu. Ini karena aku tuh, kalau sebelumnya sih nggak apa-apa, kayaknya nggak masalah gitu. Ini karena aku pakai kamera eksternal gitu, bukan dari kamera yang embed di laptopnya. Exercise pertama. Jadi tadi kepotong terus nggak selesai. Berarti aku share dulu di chat. File sebentar. Apa tadi? Mikro. Yap. Nah, silahkan dibuka. Itu udah benar belum? Pertemuan 3 ya. Pertemuan 3. Terus di situ jadi hari ini dan besok itu nanti yang akan dibahas masih tentang consumer behavior gitu ya. Jadi yang sekarang adalah preference dan budget constraint. Nah, itu terus aku juga buka soalnya. Oke. Nah, untuk yang di soal yang pertama, gambarkan kurva indifference yang menggambarkan preferensi seseorang. Udah bener kan? Udah sama yang kalian baca dengan yang aku baca? Sama, Bu. Oke, ya. Gambarkan kurva indifference yang menggambarkan preferensi seseorang terhadap hamburger dan soft drink. Hamburger dengan sumbu vertikal itu berarti apa tadi? Vertikal, hamburger vertikal. Terus soft drink dengan sumbu horizontal. Tunjukkan arah yang menunjukkan bahwa utility dari individu tersebut mengalami peningkatan. Jadi nanti ditunjukkan kalau yang menunjukkan bahwa utility-nya itu akan meningkat. Maksudnya ke arah kiri atau kanan, ke atas, ke bawah gitu ya. Untuk yang di pertama, individu A memiliki kurva indifferent yang convex dan tidak menyukai keduanya, baik hamburger maupun soft drink. Kalau di video penjelasan kemarin, itu aku coba nyalain. Bentar. Tes ya. Jelas nggak? Jelas Bu, kelihatan kertas. Emang aku belum nulis apa-apa. Jadi nanti tuh maksudnya kita akan buat salah. Itunya belum datang, lagi dibawa paket. Aku sangat menunggu-nunggu paket gitu hari ini. Pentep. Aduh, sebentar. Aku ambil spidol.
kuliah hari ini, harap sabar. Oke. Jadi maksudnya itu kita akan buat gitu ya. Jadi masih yang tadi yang vertikal apa tadi? Hamburger, terus ini udah nggak bisa deket lagi, sorry ya. Hamburger terus yang satu lagi soft drink gitu ya. Nah, ini kan dia kasusnya si A itu dia nggak suka ke si hamburger sama si soft drink. Jadi kalau kalau indifferent curve yang sifatnya convex itu kan dia membuka ke kanan kan. Jadi yang membuka ke kanan, membuka ke sana, ke sini nih. Nah, itu kemudian jadi dia menunjukkan kalau dia makin banyak makin banyak komoditi atau makin banyak hamburger, makin banyak soft drink, dia utility akan naik. Nah, tapi di sini kan adalah kebalikannya, sehingga dia akan convex juga, tapi arahnya tuh berlawanan dengan yang kurva indifferent seperti biasa. Yang berarti sekarang kita akan menuju kayak gini, gitu. Jadi karena dia nggak suka dua-duanya. Nah, jadi untuk menunjukkan utility meningkat ya berarti adalah kebalikannya, berarti dia makin ke sini adalah makin, jadi dia maksudnya makin sedikit yang dikonsumsi itu dia akan lebih suka gitu kan, karena dia tidak suka hamburger dan hamburger atau soft drink. Kan ya. Terus yang nomor 2 dia menyukai, kenapa langsung itu maksudnya orang ya, C menyukai hamburger dan tidak menyukai soft drink. Jadi si siapa itu, si C ini nggak suka soft drink sama sekali gitu. Jadi misalkan dia, nanti ada kasus yang hampir sama gitu ya, tetapi ada sedikit perbedaan nanti di soal setelahnya. Tapi di sini si C menyukai hamburger sehingga dia tidak memperdulikan si soft drink. Gitu. Jadi di sini berarti dia hanya utility-nya itu hanya bergantung pada apa? Pada si hamburger aja kan. Jadi untuk yang di kasus yang di nomor B itu harus untuk orangnya juga B ya, tapi ya ini hamburger dan soft drink. Nah, si orang itu kan dia hanya suka hamburger. Jadi kurva indifferentnya adalah seperti ini. Kira-kira kalau menunjukkan utility-nya makin untuk menunjukkan utility-nya yang makin meningkat, arah panahnya akan makin ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ke atas. Jadi ini menunjukkan ke atas. Jadi makin banyak hamburgernya, dia akan makin meningkat utilitasnya. Kemudian di sini berarti dia berarti di sini hanya menunjukkan jumlah hamburger yang dia konsumsi nih. Jadi dia tidak sama sekali tidak menghiraukan dari si soft drink. Entah dia mau dikonsumsi berapapun atau ada perubahan apapun itu tidak dihiraukan. Nah, kemudian di sini yang nomor C. Nah, si C ini dia menyukai hamburger sama kayak tadi. Dia menyukai hamburger dan tidak menyukai soft drink, tetapi kasusnya itu dia lebih mild. Dia akan tetap minum soft drink jika disuguhkan soft drink. Jadi kalau misalkan dikasih, ibaratnya kalau lagi bertamu itu, kalau yang di kasus C ini, di nomor C, si orang ini akan tetap minum karena kan nggak enak udah disuguhin. Sedangkan kalau yang di kasus nomor B itu, si orang ini ketika disuguhi pun dia akan membuang. Jadi saking nggak sukanya, mending dibuang daripada harus minum. Jadi di sini dia akan minum karena untuk alasan kesopanan gitu ya, tapi dalam artian dia masih mau mengkonsumsi si soft drinknya gitu. Nah, tapi di sini si soft drinknya itu tetap akan disebut sebagai barang yang, kalau ada barang kemarin di jelas ada barang yang baik, yang menurut dia memberikan manfaat gitu, baik atau buruk. Nah, di sini soft drink ini akan bersifat ke yang sifatnya buruk karena dia nggak suka gitu. Jadi makin sedikit dia konsumsi, dia akan semakin senang untuk yang kasus soft drink gitu ya. Nah, jadi di sini gambarnya adalah
jadi dia akan bentuknya itu gini ya. Jadi dia apa? Makin dia nggak suka soft drink, jadi seketika dia mengkonsumsi soft drink yang makin sedikit dia makin senang, utility-nya makin meningkat. Tapi dia di sini karena ada hamburger, nah utility akan meningkat seiring dengan pertambahan hamburger. Jadi dia kira-kira utility-nya meningkat kalau jalannya ke sana atau ke sana, kemana, ke atas atau ke bawah misalkan. Ke atas. Ya, karena kalau ke sini arahnya ke sini ke tanda panah ini kan berarti bahwa si soft drinknya makin sedikit, kurvanya makin ketika pindah ke sana soft drinknya makin sedikit sehingga dia akan utilitasnya semakin meningkat gitu. Terus yang di nomor D apa tuh? Menyukai hamburger dan soft drink, tapi ia akan mengkonsumsi hanya satu soft drink untuk setiap 2 hamburger yang dia konsumsi. Jadi dia suka keduanya gitu ya, tapi perbandingannya itu adalah untuk satu soft drink itu adalah sama dengan 2 hamburger gitu. Jadi dia ada apa ya? Barang yang satu dua-duanya dia sukai, tetapi ada barang yang satu yang lebih dia sukai gitu. Jadi di sini utility akan meningkat ketika hamburger dan soft drink meningkat juga atau hanya salah satu untuk yang di kasus nomor D. Nomor D, utilitas akan meningkat ketika dua-duanya juga meningkat juga kan? Iya, Bu. Ini H, ini S. Nah, terus bentuk kurvanya itu adalah seperti ini. Gitu ya. Kemudian dia akan naik ketika dua-duanya meningkat, berarti dia akan jalan ke sana. Terus yang di nomor E, F menyukai hamburger tapi tidak menyukai atau membenci soft drink. Wah, tembus. Nah, di sini F menyukai hamburger tapi tidak menyukai ataupun membenci soft drink. Jadi sebenarnya untuk di kasus nomor E itu dia hampir sama dengan yang kasus siapa? Di kasus nomor berapa? C. C? D. Orang-orang yang D di nomor C. Oh iya. Oh gitu. Kita jangan nyebut orangnya deh, nyebut kasus soalnya. Aku juga bingung. Gini. Jadi ketika di soal nomor E, sebutnya soal aja. Soal nomor E, orang itu menyukai hamburger tapi tidak menyukai atau membenci soft drink. Nah, jadi di sini dia juga sebenarnya nggak peduli gitu ya. Jadi di sini nggak peduli dengan harga atau dengan konsumsi soft drinknya gitu. Jadi di sini dia hanya fokus ke hamburger saja. Utility hanya akan meningkat atau tergantung gitu ya, tergantung dari si konsumsi hamburger saja. Jadi dia untuk yang E itu adalah jadi hanya akan tergantung dari satu hamburger kayak yang tadi soft drink. Nah terus karena dia juga nggak peduli, nggak suka, nggak benci gitu ya, not tulus salah. Terus jadi dia akan meningkat jadi utility-nya dia akan meningkat itu tergantung dari konsumsi hamburger saja. Gitu.
Nah, terus di sini G mendapatkan kepuasan untuk yang di kasus nomor F ya. Kasus nomor F, soal nomor F, G mendapatkan, orang tersebut akan mendapatkan kepuasan 2 kali lipat pada saat mengkonsumsi sebuah hamburger daripada mengkonsumsi soft drink. Jadi di sini dia itu akan berarti dia akan lebih menyukai si hamburger ya. Jadi dia cenderung menyukai si hamburger daripada si soft drink. Kemudian 2 kali lipat berarti maksudnya dia bersedia makan dia pertukarannya itu 1:2 gitu loh. Jadi di sini dia kalau misalkan dia mengkonsumsi 1 hamburger itu berarti utility-nya itu sama dengan kalau dia mengkonsumsi 2 soft drink. Gitu. Jadi di sini ketika digambarkan ya, kita nanti pakai. Jadi tadi kelipatan 2 kalinya gitu ya, hamburger si soft drink. Terus di sini berarti kan 1:2. Kita misalkan ambil 1 titik lah. Ini misalkan 3 hamburger, berarti di sini 6 kan? 6 soft drink. Terus nanti pergerakannya adalah ke atas. Peningkatan utility itu ditunjukkan di panah yang ke atas. Ini kurvanya flat ya, Bu? Gimana? Kurvanya flat ya, Bu? Ya, kurva, iya ini maksudnya kurva, ini kurva garis lurus gitu. Jadi maksudnya itu kan kalau flat itu begini, maksudnya lurus. Oh iya, maksudnya itu, Bu. Maksudnya garis lurus ya. Oh ya, jadi itu karena mencong ya, aku gambarnya jelek terus lurus rut gitu. Oke. Tapi ininya tuh 2 kalinya gitu. Kalau di sini 3, ini 6 gitu. Terus nanti arahnya ke sana. Oke. Bentar, aku matikan dulu videonya. Semoga berhasil. Kalau dimatiin videonya nggak langsung mati. Ini kan udah hampir 15 menit. Tuh. Oke. Lanjut ke nomor 2. Misalkan A dan B menggunakan pendapatan untuk makanan, AF dan pakaian C. Preferensi A dinyatakan dalam fungsi utility UFC sama dengan 10 FC dan B memiliki fungsi utility UFC sama dengan 0,2 F kuadrat C kuadrat. Nah, dengan makanan sebagai sumbu horizontal dan pakaian sebagai sumbu vertikal, food, clothing. Terus gambarkan kurva indifferent yang menunjukkan titik-titik yang memiliki level utility yang sama dengan bundle 10,5. Jadi foodnya 10, clothingnya 5 untuk A dan B. Kemudian, nah jadi yang di A itu Nah, untuk yang di A, tadi kan untuk A adalah, yang di A adalah 10 FC ya. 10 FC, terus B 0,2
apa tadi? F kuadrat, C kuadrat. Nah, yang akan dicari adalah pada saat food 10, clothingnya 5. Nah, ini nanti kita masukkan ke masing-masing. Berarti di sini level utility-nya itu pada level berapa? Untuk yang A, ini berarti 10 kali 10 kali 5, 500 gitu ya. Berarti kita akan mencari kombinasi food sama clothing yang sama gitu. Yang hasilnya adalah 500. Tapi beda titik dengan 10 sama 5 ini. Kira-kira berapa aja? Ini food, ini clothing yang hasilnya 500. Apa tuh namanya? Yang dua 5 bilangan sama total 10, sama Bu. dengan berapa? 5 sama 10. Ya, 5 sama 10. Foodnya 5. Iya. 5, 10, atau bisa juga tadi kan ya 10, 5 boleh. Terus berapa lagi? Yang lipatan 5 gitu. 252. 252 boleh. Terus nanti ini digambarkan gitu ya. Tadi digambarkannya berarti ini food, ini protein gitu. Nah, terus juga untuk yang di ini, untuk yang di nah, untuk yang si si B berarti kan kita masukkan yang 0,2, footnya berapa tadi? 10 kuadrat 100, terus C kuadrat 5 kuadrat 2, 5, ya kan? Berarti ini juga 500. Nah, cuman di sini kan nanti dia akan punya kombinasi titik-titik F dan C yang berbeda. Tapi di sini maksudnya dia yang sama dengan 500 juga. Gitu. Kira-kira berapa? Terus nanti digambar, apakah gambarnya sama atau enggak. Lima sama 10, Bu. Berapa? 5 sama 10 juga? Oh ya, tadi dibalik aja, Bu. Yang ini. Ini aku nungguin jawabannya. Sama, Bu. 25 Sama. sama 2 juga bisa, Bu. Oh ya, 2. Iya, dijawab. Terus 5, 10 juga ya? Iya, Bu. Nah, berarti ketika digambarkan dia dua kurva ini untuk A dan B akan identik atau tidak?
Sama. sama, identik gitu ya. Walaupun walaupun dari bentuk persamaannya berbeda, tetapi ketika digambarkan titik-titik yang ada antara A dan B itu menunjukkan urutan dari preference mereka. Jadi urutan bandel-bandelnya itu sama. Jadi bisa dibilang si kurva inversi A dan B itu adalah identik. Kemudian untuk yang di nomor B itu nomor B identifikasikan kumpulan bandel yang memberikan level utility sebesar bandel 15,8 untuk A dan B. Ini caranya sama, tapi angkanya kita cari dulu untuk total utility-nya pada saat dia apa tadi? 15 dan 8. Terus berapa? 15 dan 8 ya? Berarti A-nya adalah 10 kali 15 kali 8 berapa? Untuk B 225 1200 ini juga 1200 ya, 1200. Nah, terus nanti akan dicari si kombinasi yang lain dari 15 sama 8 yang hasilnya adalah 1200. Bu, itu hasil kali yang B udah benar belum, Bu? Aku hitung dulu. Yang B 2880, Bu. Oh, Iya, Bu. Ya tadi. Ya. Berapa tadi? 228 2880. 2880. Kemudian ini digambarkan untuk yang A dan yang B ya. Kalau misalkan foodnya 1, clothingnya berapa? Misalkan 1 gitu ya. 1, foodnya 1, 10, clothingnya 12 gitu ya. Kita ambil ujung-ujungnya aja, misalnya di sini 1 dan 1 sama titik yang atas 10 misalkan. Foodnya 10, 12, Bu. Itu yang 1 sama 120, Bu. terus yang ini 12. Oke. Tapi jangan 1 kali ininya jadi gede dibalik yang ininya yang misalkan mungkin 24 sama 5, Bu.
Kalau 4 berarti 40, berarti di sini 30. Gitu ya. Terus nanti bikin grafiknya. Ntar break dulu ya. Oke, jadi untuk yang di soal B ini, kalau yang di A tadi itu kan total utility-nya itu sama gitu ya. Jadi sama-sama berapa tadi? 500 gitu ya. Yang A sama B utility-nya adalah 500, sedangkan yang di B A-nya itu 1.200, terus B-nya 2.880. Nah, ketika utility-nya itu berbeda seperti ini, apakah kurva indifference-nya juga pasti berbeda? Nah, di sini nanti selain tadi di plottingkan gitu ya, ini juga bisa langsung dilihat untuk perbandingan antara si clothing sama si foodnya itu. Jadi misalkan tadi si A kan 10 FC. 10 FC itu adalah sama dengan 1.200 ya kan? Berarti C itu adalah nuker dengan berapa foot gitu. Berarti di sini C adalah 100.200 dibagi 10.
F sama dengan C 120 F. Ini yang A ya. Nah, terus yang B, loh, aku belum nyalain video. Ini. Kemudian kita lihat yang B, apakah hasilnya akan sama gitu? Apakah yang untuk 1C itu adalah sama dengan 120 F juga? Jadi untuk yang B tadi, terus dikuadratin di akar. Nah, untuk yang di B juga C ini adalah 120 F. Nah, jadi di sini terlihat bahwa untuk 1C itu adalah sama dengan satu pakaian itu adalah sama dengan 120 foot untuk utility-nya. Jadi di sini meskipun jumlah total utility-nya, jumlah level utility-nya itu adalah berbeda antara A dan B 1200 dan 2880, tetapi di sini keduanya itu memiliki pola yang sama, jadi sama-sama bersedia menukar antara baju dan pakaian itu C sama dengan 120 F. Jadi di sini dia memiliki preferensi yang sama. Untuk yang di nomor C sekalian ya. Bu, itu F-nya bukannya di bawah, Bu? 120 per F. 1200 dibagi 10. Dibagi 10 F. Oh, gini tuh maksudmu? Iya, Bu. Ya, ini juga ya. Nah, ya. Terus yang di nomor 3. Misalkan A dan B memutuskan untuk mengalokasikan uang sebesar 1 juta untuk kebutuhan hiburan antara menonton pertandingan olahraga atau konser. Mereka berdua menonton pertandingan olahraga dan konser musik. Perbedaan preferensinya adalah A lebih menyukai pertandingan olahraga daripada konser musik, sementara B adalah kebalikannya. Gambarkan kurva indifferent untuk A dan B dengan menonton olahraga sebagai sumbu. Jadi untuk yang nomor 3, mana tadi? Dengan menggunakan yang vertikal apa tadi? Nonton konser. Terus olahraganya adalah horizontal, olahraga. Nah, untuk yang A itu dia lebih menyukai olahraga daripada konser. Kalau yang B berarti kebalikannya, dia lebih kecil dari konser. Nah, ini juga seperti yang di video penjelasan, di slide penjelasan itu, berarti yang akan berbeda dari kedua indifference curve untuk dua individu ini apa? Kira-kira untuk bentuknya sendiri dia seperti apa? Kurva indifferentnya kan tetap konveks, membuka ke kanan ya, tetap membuka ke sana kan seperti biasa ya. Karena dia dua-duanya suka gitu ya. Cuman di sini ada yang lebih dia sukai gitu. Berarti nanti perbedaannya adalah di di kemiringannya atau di slope-nya. Lebih miring ke sini sama ke sana, gini. Terus sama satunya lagi dia lebih apa sih? Lebih sama. Landai, Bu. Ya, lebih landai. Aku bikinnya gimana sih?
Beda apa? Gini, itu. Ya. Jadi di sini keduanya tetap convex seperti kurva indifference pada umumnya gitu ya, membuka ke kanan, tetapi memiliki perbedaan slope. Kira-kira yang lebih tajam ini punyanya si A apa si B? Orangnya apa B? Ini karena A, dia Bu. lebih, A, Bu. berarti ini yang A, terus ini yang B. Nih, gitu. Mbak izin Bu, ini kurva indifference-nya nggak apa-apa berpotongan gitu Bu. Oh, nggak boleh. Sebenarnya kan itu nggak apa sifat kurva indifference nggak berpotongan ya. Ini maksudnya tuh digambar satu-satu. Bu, tapi kalau dua orang yang berbeda ini, dua individu yang berbeda gini, tetap nggak boleh berpotongan, Bu? Kan kalau dari kurva indifference, matiin dulu ya videonya, putus-putus. Nah, jadi untuk yang kurva indifferent itu kan dia sebenarnya juga tidak bisa untuk, kalau misalkan di ranking gitu ya, di rankingnya itu nggak bisa untuk dua orang, karena yang di rankingkan di dalam kurva indifferent itu adalah untuk setiap individu gitu. Jadi biasanya ini tetap kita gambarnya sendiri-sendiri. Ya. Kemudian kalau yang konsep marginal rate substitution ya berarti sama terkait dengan bentuk slope-nya ini, bahwa kalau yang satu dia lebih suka konser daripada olahraga, berarti kan kalau dia lebih suka konser daripada olahraga, berarti kan dia sebenarnya lebih bersedia menukarkan lebih banyak olahraga supaya dia dapat konsernya gitu. Jadi dia lebih memilih untuk mendapatkan atau menggunakan uangnya ke konser daripada ke olahraga. Jadi kalau misalkan dia milih ya berarti dia rela untuk, ya udah aku nggak nonton olahraga tapi supaya aku bisa menonton lebih banyak konser gitu konsepnya. Baik, sampai sini untuk latihannya. Apakah ada pertanyaan? Aduh, lega. Ini bisa berarti caranya nggak ke out. Aku sampai gerah banget ini saking tegangnya dari tadi, out melulu. Jadi lapar. Dan dulu ya. Jadi nanti silahkan di-upload. Kenapa? Berarti yang B tadi intinya tuh individu lebih memilih untuk menghabiskan uangnya untuk satu kegiatan dibandingkan kegiatan lain gitu. Jadi kalau di sini karena di sini kan tadi dua-duanya suka gitu ya. Jadi ketika kita bilang misalkan mau dipakai semua juga enggak, karena dia sebenarnya suka dua-duanya itu suka. Jadi tapi ada yang lebih dia sukai, jadinya dia pasti akan mengorbankan lebih banyak kegiatan yang lain supaya dia dapat kegiatan yang lebih dia sukai tadi gitu. Soalnya kalau dia cuman mau mengkonsumsi satu, berarti nanti kurva indifferent-nya kan yang nggak convex, tapi yang kayak tadi di nomor 1 yang horizontal tadi, jadi dia hanya horizontal atau vertikal tergantung dari komoditi mana yang dia lebih sukai, dan ada satu yang dia ignore sama sekali gitu.
Kalau di sini karena dia dua-duanya suka, berarti dia akan convect bentuknya tadi. Jadi dua-duanya akan tetap dikonsumsi, tetapi dengan proporsi yang berbeda. Gampangnya seperti itu. Sip, sip. Baik. Dengan demikian untuk sesi Zoom kelas kali ini akan saya akhiri. Terima kasih atas kehadiran dan atensi teman-teman. Silahkan jangan lupa diupload sebelum sesi 2 berakhir. Untuk minggu depan berarti kosong ya. Kita akan tumpuk di minggu berikutnya. Gitu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.